Terkadang, kebohongan bukanlah tanda dari dusta, tapi cara seseorang melindungi orang yang ia cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, saya Riza Zatu Aliyah Nursabah dari SMPN 1 Raja Risa. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensi sebuah buku yang saya baca dari ibu. Buku itu berjudul Ayahku Bukan Pembohong. Buku ini ditulis oleh Darwis, atau yang lebih banyak orang kenal dengan nama penanya yaitu Terry. Buku ini pertama kali dicetak pada tahun 2011 oleh Republika. Nah, jumlah halaman pada buku ini sekitar 307 halaman. Buku ini menceritakan kisah seorang anak bernama Dam yang tumbuh besar dengan kisah-kisah luar biasa yang selalu diceritakan oleh ayahnya. Sepulang sekolah, dia lebih senang mendengarkan dongeng ayahnya dibandingkan bermain bersama temannya. Hal ini membuat hubungan Dam dan ayahnya sangat dekat. Namun, masa remaja Dam tidak berjalan mulus. Ia sering diejek oleh teman-temannya dengan sebutan si keriting dan si pengecut. Tak jarang pula orang tuanya dipanggil ke sekolah karena ia terlibat perkelahian dengan teman-temannya. Semuanya bermula dari olokan teman-temannya yang menganggap cerita ayahnya itu hanyalah hayalan belaka. Setelah menamatkan sekolahnya, ayahnya mendaftarkan Dam ke sebuah sekolah bernama Akademi Gajah. Di sana, sembari melanjutkan sekolahnya, Dam juga berusaha mencari bukti kebenaran dari kisah ayahnya. Namun, ia tak pernah menemukan apapun hingga membuatnya mulai meragukan sang ayah. Saat ia pulang dan mempertanyakan hal itu kepada ayahnya, bukannya menjawab pertanyaannya, ayahnya malah marah besar karena merasa ia tidak dipercayai. Tak lama kemudian, Ibu Dam meninggal dunia akibat penyakit yang telah lama dideritanya, yang sebenarnya tidak pernah diketahui oleh Dam. Hal itu menambah kemarahan pada Dam. Kemarahan Dam pada ayahnya yang menyembunyikan kebenaran. Ketika dewasa, Dam memutuskan untuk meninggalkan rumah dan mengejar mimpinya untuk menjadi arsitek. Ia kembali bertemu dengan teman dekatnya yang bernama Tani, kemudian menikahinya. Dari pernikahan itu, Dam dikaruniai 2 orang anak bernama Jas dan Kon. Nah, Tani juga pernah mengusulkan kepada Dam agar ayah Dam tinggal bersama mereka supaya tidak kesepian. Namun Dam menolak itu mentah-mentah karena takut ayahnya kembali menceritakan hal-hal yang dianggapnya bohong kepada anak-anaknya. Akhirnya, saat anaknya mulai akrab dengan kakeknya dan mendengarkan cerita-cerita lama itu, Dam marah besar dan mengusir ayahnya. Tak lama setelah kejadian itu, sang ayah meninggal dunia. Di pemakaman ayahnya, teman lama ayahnya datang. Dan alangkah terkejutnya Dam begitu ia mengetahui bahwa teman-temannya yang datang adalah tokoh-tokoh yang selalu ayahnya ceritakan di kisah-kisahnya. Dam di sana menyadari bahwa ayahnya selama ini tidak berbohong, melainkan menyimpan kisah luar biasa yang benar-benar terjadi. Teman-teman semuanya, novel ini berhubungan dengan nilai kehidupan dan pesan moral yang menyentuh hati yang menjadi keunggulan novel ini. Banyak pelajaran yang bisa diambil, baik itu dari kehidupan ayah Dam maupun Dam sendiri. Bahasa yang digunakan cukup formal, tapi masih mudah dipahami oleh beberapa pembaca. Deskripsi suasana dan emosi sangat hidup, membuat pembaca merasa seperti merasakan apa yang dirasakan Dam maupun ayahnya. Kekurangan dari novel ini menggunakan alur cerita yang campuran, yaitu alur mundur dan alur maju, yang membuat pembaca terkadang bingung dari pergantian waktu antara masa kecil Dam dan kehidupan Dam saat dewasa. Novel Ayahku Bukan Pembohong sangat layak dibaca oleh siapapun, apalagi yang menyukai kisah penuh makna tentang keluarga, kasih sayang, dan kejujuran. Ceritanya sederhana, namun syarat pesan dan moral. Dengan gaya bahasa yang mudah dipahami, novel ini cocok dibaca oleh pembaca dari berbagai usia. Sekian resensi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.